Assalamualaikum mitra bisnis. Kembali kita berjumpa pada Business Inspiration TV. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali mengudara lagi ya. Dan kali ini bersama saya Hamri Gusman, kita akan mengangkat suatu topik yaitu strategi pengaturan keuangan bagi yang berpenghasilan 5 juta rupiah. Baik mitra bisnis, kali ini kita membahas pengaturan keuangan bagi yang berpenghasilan 5 juta rupiah. Nah, kalau ada yang bertanya, wah gaji saya masih kecil, penghasilan bisnis saya masih kecil, masih awal, fresh graduate, kenapa kok saya harus punya strategi pengaturan finansial? Nah, ini dia. Banyak orang yang mengira bahwa penghasilannya harus besar dulu, atau keuntungannya harus besar dulu, baru mereka mengatur keuangan. Itu salah ya mitra bisnis. Justru sejak awal merintis karir, baik Anda sebagai karyawan atau sebagai pedagang dan profesi lainnya, terapkanlah ilmu finansial yang rapih dan teratur, sehingga masa depan kita akan lebih terarah dan tentunya lebih terencana. Oke mitra bisnis, langsung saja. Bagi Anda yang hari ini berpenghasilan 5 juta rupiah, berbahagialah karena kunci keberhasilan pengaturan keuangan akan kita bongkar. Baik, dari 5 juta rupiah, yang pertama silahkan Anda alokasikan untuk infak dan amal jariah sebesar 5%. Lalu yang kedua silahkan dialokasikan untuk cicilan rumah atau bayar kontrakan bagi yang masih kontrak 20% atau senilai 1 juta rupiah. Dan yang ketiga, silahkan dialokasikan untuk belanja bulanan, untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk makan, dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, 45% atau sebesar 2.250.000 rupiah. Dan yang keempat, silahkan dialokasikan untuk listrik, air, atau mungkin sampah, ya, untuk komplek lingkungan, 5% atau 250.000 rupiah. Yang kelima, untuk sekolah anak itu sekitar 5% atau 250.000 rupiah. Yang keenam, silahkan Anda alokasikan untuk transportasi, baik bensin atau servis motor dan lain-lain, itu 10% atau 500.000 rupiah. Yang ketujuh, yang jarang sekali untuk generasi milenial lakukan, ternyata kita harus mengalokasikan untuk tabungan darurat sebesar 10% atau 500.000 rupiah. Dan ini yang benar-benar langka. Oleh karena itu, Anda harus lakukan jika ingin sukses. Investasi yang aman sebesar 5% atau 250.000 rupiah. Nah, baik mitra bisnis, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk infak dan amal jariah, kenapa harus 5%? Bukannya bagi yang beragama Islam itu rata-rata 2,5%? Ya, mitra bisnis, 2,5% itu minimal. Tapi, kenapa kita harus minimal? Bukankah semakin besar infak dan amal jariah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu semakin baik? Justru rezeki kita akan bertambah besar seiring bertambahnya jumlah amal jariah kita. Jadi, biasakan jangan ambil yang minimal, ya. Namun kita ambil yang tengah-tengah. Justru saya yakin, bagi mitra bisnis yang Nasrani, itu sudah biasa untuk melakukan amal 10%, bukan begitu? Ya, karena teman-teman dan saudara saya yang Nasrani juga seperti itu, sama. Ya, begitu juga dengan yang agama lain. Apapun istilahnya, entah infak atau amal jariah atau pembelaan atau untuk gotong royong atau dana kemanusiaan, ya, minimal kita 5%. Dan rasakanlah bedanya. Semakin banyak memberi, maka kita akan semakin banyak menerima. Lalu yang kedua, cicilan rumah. Nah, mitra bisnis, bagi Anda yang baru berumah tangga,
sebaiknya di awal pernikahan Anda sudah membeli rumah. Nah, cicilan rumah ini boleh-boleh saja karena kategorinya adalah hutang positif. Kenapa? Karena harga rumah yang Anda beli dengan jangka waktu kredit 10 sampai 20 tahun, nanti pada saat lunas, nilainya akan bertambah sekian kali lipat. Mitra bisnis, nilai tanah, nilai bangunan itu akan selalu meningkat. Sangat jarang sekali kita dengar nilai tanah menurun, ya. Nah, sebaliknya, kendaraan seperti motor, mobil itu akan menurun. Nah, motor, mobil kami sarankan tidak Anda beli secara kredit. Kenapa? Karena setelah Anda melunasi kredit motor, mobil 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, justru nilainya akan semakin turun. Contoh, motor yang Anda beli secara kredit seharga 20 juta. Nanti pada saat cicilan Anda lunas selama 3 tahun, nilainya tinggal 12 juta. Mitra bisnis, karena kita di sini harus memiliki mindset entrepreneurship, mindset bisnis, maka jauhilah cicilan motor dan mobil. Jadi bagaimana Mas Hamri supaya bisa saya tetap punya motor? Nah, caranya adalah Anda beli motor sebelum menikah. Atau caranya Anda tabungan motor. Ya. Jadi katakanlah tiap bulan Anda menabung motor 500.000, nanti kalau sudah terkumpul 10 bulan, belilah motor seharga 5 juta. Motor second atau motor bekas yang masih layak nggak apa-apa. Jangan sampai kita ingin bergaya, ingin dipuji oleh teman-teman kita dengan punya motor baru, tapi kita terengah-engah bayar cicilannya. Nah, atau bagi Anda yang belum mencicil rumah dan harus membayar kontrakan, alokasikanlah 20% itu untuk membayar kontrakan sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ketiga, mitra bisnis, alokasi belanja bulanan jangan lebih dari 45% atau Rp2.250.000 per bulan. Jika dibagi 30 hari, maka rata-rata pengeluaran belanja Anda sehari Rp75.000. Ya, untuk pasangan baru, suami istri, saya rasa cukuplah Rp75.000 ya. Asal Anda harus hemat. Oleh karena itu, jangan sering-sering belanja di luar. Jangan sering-sering makan di restoran. Waduh, bisa tekor ya. Yang keempat, bayar listrik, air, iuran sampah dan lain sebagainya itu alokasikan jangan lebih dari 5% atau Rp250.000. Mitra bisnis, bayar listrik kita bisa pakai prabayar. Baik di rumah kita ataupun kontrakan rata-rata sekarang pakai kartu prabayar ya. Oleh karena itu harus dikontrol dan dihemat pemakaian listrik dan air ya. Saya rasa Rp250.000 itu sudah sangat cukup untuk pasangan muda ya dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Sekali lagi, kuncinya adalah disiplin dalam pengeluaran. Dan yang kelima, mitra bisnis bisa mengalokasikan untuk sekolah anak 5% atau Rp250.000. Nah, di sini diasumsikan anak Anda bersekolah di SD negeri sehingga bisa gratis. Atau kalau yang masih TK, tentu saja TK negeri tidak ada, berarti TK swasta. Nah, ini per bulannya katakanlah 100 sampai 150.000. Yang 100.000 katakanlah untuk jajan anak atau tabungan di sekolah ya, bolehlah. Ya, dan anak harus kita batasi jajannya. Jangan sampai Anda masih punya anak balita 3 tahun 4 tahun sudah dibiasakan jajan ke warung, sekali jajan 5.000 10.000. Wah, lama-lama tekor itu orang tuanya dan si anak jadi boros. Jadi harus didisiplinkan. Yang keenam, untuk biaya transportasi. Diasumsikan Anda memiliki motor. Karena bagi yang berpenghasilan 5 juta rupiah, sangat tidak kami sarankan untuk memiliki mobil. Kenapa? Waduh, kalau memiliki mobil, untuk bensinnya berapa? Untuk tolnya berapa? Parkir sekali parkir 5.000 ya. Lalu untuk servis sekali servis bisa 300.000. Anda tekor. Itu namanya tidak bijak ya. Jadi kami sarankan, kalaupun Anda punya kendaraan, pakailah motor ya. Suami istri masing-masing punya motor nggak apa-apa ya. Nah, di sini bensin servis dialokasikan tidak lebih dari 500.000 per bulan. Atau bagi Anda yang tidak memiliki motor atau kerjanya sehari-hari nggak pakai motor, saya rasa
tarif KRL cukup murah atau tarif Transjakarta bagi yang di Jakarta, bagi yang di kota lain, tarif angkot dan lain-lain, tinggal diatur sendiri, 10% setiap bulan. Nah, yang ketujuh, nah ini yang jarang nih anak-anak milenial nih ya. Kebanyakan masih belum memikirkan tabungan. Tabungan darurat. Itu Anda harus punya 10%. Ya, Mas Amri, kenapa kita harus punya tabungan darurat? Tabungan darurat 10% atau 500.000 ini sangat penting. Ya, Anda bisa menabung di bank. Ya, kalau saya sendiri memilih bank syariah, kalau Anda silahkan, ya hak masing-masing. Tabungan darurat ini berfungsi agar kita memiliki dana cadangan sewaktu-waktu keadaan darurat. Sebagai contoh, kita sakit, anak sakit, orang tua sakit, atau urgent harus membayar apapun. Kalau nggak kepake, ya nggak apa-apa. Bisa numpuk terus ya. Nah, ini harus kunci sukses mengatur keuangan, kita harus punya tabungan darurat. Ya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, ada yang namanya investasi 5% atau 250.000. Nah, ini yang repot nih. Ya, Mas Amri, gaji saya, penghasilan saya baru 5 juta. Ngapain saya mikirin investasi? Kalau penghasilan saya sudah 10 juta, 20 juta, baru saya berinvestasi. Mitra bisnis, sekali lagi, itu salah. Jangan berpikir Anda harus kaya dulu baru investasi. Justru sejak muda, sejak dini, berinvestasilah supaya Anda lebih cepat kaya. Mitra bisnis, kami sarankan rekening tabungan darurat dengan rekening investasi. Ini dua rekening yang berbeda. Dan pisahkan juga dengan rekening untuk gaji Anda sehari-hari. Jadi kami sarankan Anda punya 3 buku tabungan atau 3 bank yang berbeda atau 3 rekening yang berbeda. Sekali lagi, yang pertama untuk pengeluaran sehari-hari, yang kedua rekening untuk tabungan darurat, yang ketiga rekening untuk investasi yang aman. Kenapa harus dipisah? Supaya dananya tidak tercampur dan habis begitu saja. Nah, kalau saya pribadi, untuk rekening tabungan darurat, saya tidak mau ada M-Banking, tapi cukup ATM. Dan untuk rekening tabungan investasi, bahkan ATM pun tidak saya buka, sehingga saya hanya bisa setor dan mengambil dengan cara datang ke bank. Kenapa? Supaya nggak dipakai terus mitra bisnis. Ya, jadi kalau saya mau pakai, waduh, malas nih, harus ke bank. Harus kita bikin seperti itu. Itu namanya upaya ikhtiar pencegahan supaya tabungan investasi kita tidak diambil terus, akhirnya bobol minus. Nah, baru kalau untuk kebutuhan sehari-hari, saya punya M-Banking, saya punya ATM, dan tentunya saya juga bisa datang ke bank sewaktu-waktu. Nah, mungkin ada mitra bisnis yang bertanya, ya, Mas Amri, kalau saya mau ngasih orang tua atau ngasih mertua, ini dari mana? Karena nggak disebutin di sini. Nah, itu sangat relatif dan memang itu kami sarankan, ya. Selagi orang tua kita masih sehat, orang tua kita masih bisa mendampingi kita, tunjukkanlah kita berbalas budi. Berarti bisa saja dari semua alokasi 1-8, Anda ambil sebagian-sebagian dan sisihkan untuk balas budi ke orang tua. Ya. Nah, besarnya berapa? Yaitu bisa 5%, bisa 10%, atau bisa 20%. Itu relatif, tergantung Anda, bagaimana kebijakan Anda ya. Tidak ada batasan. Nah, Pumpung, orang tua saya masih sehat, saya mau ngasih 20%, boleh apa enggak? Boleh, terserah. Itu kebijakan Anda. Yang penting jangan lupa, untuk orang tua wajib disisihkan setiap bulan agar kita menjadi anak yang berbakti ya. Baik, mitra bisnis, itu tadi yang bisa kami sampaikan mengenai alokasi bagi Anda yang berpenghasilan kurang lebih 5 juta rupiah per bulan. Kalau Anda disiplin menetapi alokasi penghasilan dari yang sudah kami sampaikan, kami yakin Anda akan menjadi pribadi yang terencana, teliti, dan juga kemungkinan untuk sukses menjadi lebih besar lagi. Ya, baik mitra bisnis, bagi Anda yang berpenghasilan lebih dari 5 juta per bulan, jangan lupa bisa menyimak konten selanjutnya yang akan kami upload. Terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.